Shalom. Ibu-ibu jemaat Gemim Getsemani Lansot, sore hari ini kita bersyukur boleh kembali untuk beribadah wanita kaum ibu saat ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita menyanyi klip nomor 5, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Ibadah ini, ibadah wanita kaum ibu jemaat Gemim Getsemani Lansot, tertahbislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama kidung pujian Hari Bahagia.
Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini kita tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik kami sadari ataupun kami tidak sadari. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, kami mohon ampuni kami semua Tuhan, dan layakkan kami untuk terus melangkah melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Mari kita menyanyi klik nomor 116, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang kami yakini Tuhan, menuntun dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus 16 1 Korintus 16 ayat pertama sampai yang ke-9 yang diberi judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem, Rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus
Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan Alkitab, dan saat ini kita akan merenungkan bersama firman yang sudah kita baca bersama. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam tugas pekabaran Injil menyampaikan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Pembacaan Alkitab saat ini, yaitu pasal 16, berbicara tentang pengumpulan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang pemberitaan Injil. Dan pada pembacaan Alkitab saat ini berbicara tentang pengumpulan bantuan, yaitu kepada jemaat di Yerusalem, yang pada ayat 1 ini disebut orang-orang kudus. Maksud orang kudus adalah mereka yang telah menerima Injil. Dalam ayat 2, Paulus menganjurkan agar jemaat menyisihkan dan menyimpan apa yang dikumpulkan sebagai bantuan. Jadi menyisihkan, bukan menyisahkan. Agar supaya saat Paulus datang, bantuan itu sudah siap. Dan untuk mengolah bantuan ini, Paulus memilih orang-orang yang dipercaya untuk mengolah bantuan ini. Dalam hal memberi bantuan, Rasul Paulus menasihati dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11, agar supaya jangan sampai kerajinan menjadi kendor. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penyebaran virus corona yang sedang mewabah saat ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita.
termasuk ekonomi kita. Ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk pemberian bantuan untuk kita yang terdampak oleh virus corona. Karena itu pada beberapa waktu yang lalu kita tentu sudah menerima bantuan baik dari pemerintah provinsi ataupun bantuan dari pemerintah kota kita, Kota Tomohon, yang sudah disalurkan di kelurahan-kelurahan dan sampai ke masing-masing lingkungan. Dan bentuk perhatian yang sudah diberikan oleh pemerintah ini membantu kita. Ada pula bantuan-bantuan lainnya yang diberikan oleh orang-orang yang mereka menganggap mereka memiliki kelebihan dalam hal finansial, sehingga mereka menyisihkan uang untuk diberikan kepada kita ataupun memberikan sembako. Dan lewat bantuan-bantuan ini, kita yang terdampak virus corona tentu merasa bersyukur dan bersuka cita bahwa Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memberi bantuan, sehingga kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah bentuk kepedulian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gereja, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem kiranya memotivasi kita untuk bertolong-tolong menanggung beban. Jika kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, bantuan apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Sedangkan kita tidak punya cukup uang untuk membagikan kepada orang lain. Ada banyak cara juga yang bisa kita lakukan bagi kita yang merasa tidak mampu, yaitu dengan cara kita rajin mencuci tangan, memakai masker sehingga kita terhindar dari penyakit. Dan kalau kita terhindar dari penyakit, orang-orang yang ada di sekitar pun tidak akan terkena penyakit. Dengan itu kita sudah memberi bantuan kepada orang lain lewat kepedulian kita, mulai dari diri kita sendiri. Dan kemudian kita menghindari kerumunan atau berkumpul-berkumpul. Kalau kita sudah mengikuti anjuran pemerintah ini, itu juga pertanda bahwa kita sudah membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai virus corona ini. Kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Apakah dia masih panjang waktunya atau tidak lama lagi akan berakhir? Kita tidak tahu. Yang pasti bagi kita semua, apalagi ibu-ibu yang paling pintar dalam hal mengatur uang, ya tentunya kita harus berhemat. Berhemat bukan berarti sondak memakang, tapi paling tidak sama dengan sekarang ibu-ibu aja bilang bahwa itu karena virus corona ini orang so berhemat di pensil alis dan lipstik. Karena so banyak di rumah, jadi so nggak aja pakai pensil alis, mau pakai lagi mau bikin apa cuma di rumah. Ataupun kalau mau keluar ada yang penting, nggak mau pakai lipstik, karena aja pakai masker. Banyak orang sekarang so nggak aja pakai lipstik karena sama aja orang nggak mau dapat liah karena data tutup dengan masker. Ya itu juga salah satu bentuk penghematan. Tapi bagi
bapak-bapak kita ataupun anak-anak kita menganggap bahwa kalau banyak di rumah juga banyak makan. Karena kalau kurang tinggal di rumah, jadi dapat ingat terus makan. Tapi kita sebagai ibu-ibu, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Getsmani Lansot, kita yang harus bisa untuk mengatur, berhemat agar supaya kalau misalkan ada bantuan lagi, kita berhemat supaya boleh pakai untuk beberapa waktu ke depan. Karena dalam masa-masa ini tentunya kepala keluarga yang kerja terima gaji harian atau mingguan ya sudah tidak maksimal karena pandemi ini. Dan banyak dampak-dampak lain lagi yang ada ketika virus corona ini sedang mewabah. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kita harus sadar hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa, yang empunya kehidupan kita, kapan saja Dia bisa mengambil kita. Karena itu marilah kita mencontohi jemaat Makedonia yang dicobai dengan berbagai penderitaan, tapi mereka tetap bersuka cita. Walaupun menghadapi pandemi virus corona ini, walaupun begitu banyak tantangan, bukan sedikit keluarga juga yang marah, ada perseteruan dalam keluarga, mungkin karena ekonomi sudah tidak tercukupi. Tapi mari kita sebagai ibu-ibu Tuhan, kita terus bersabar menghadapi setiap pergumulan ini. Peristiwa COVID-19 ini membuktikan bahwa manusia bukan apa-apa. Hanya Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, kiranya dalam menghadapi pergumulan hidup kita, saat ini kita terus menyediakan waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan tetap bersabar, tetapi tetap bersuka cita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah tugas dan kerja kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan, mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami persembahkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan atas apa yang Engkau berikan, Engkau anugerahkan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur
ada nafas kehidupan, ada kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh melaksanakan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansut di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu di sore hari ini boleh memberikan kami kekuatan, tetapi terus memotivasi hidup kami untuk terus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, peduli kepada keluarga kami, peduli kepada pemerintah kami, gereja kami. Kiranya kami akan terus bersuka cita walaupun di tengah menghadapi pergumulan hidup saat ini. Bapa di surga, Engkau kiranya akan memberkati Komisi Wanita Kaum Ibu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansut, mulai dari Ibu Penatua Shirley Supit Boroning, tetapi juga pengurus yang ada bersama dengan UPK dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat dan kesabaran, tetapi semangat dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan, bersatu hati melaksanakan setiap program yang ada. Tuhan memberkati gereja kami Gemim Getsemani Lansut, seluruh pendeta, guru agama, pegawai kostor, penatua syamas, semua yang melibatkan diri dalam tugas pelayanan ini. Diberkati kami semua Tuhan. Tolonglah kami sebagai ibu-ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga ataupun dimanapun kami berada. Tuhan terus memberikan kami kesabaran, memberikan kami hikmat agar supaya kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah terpencil, di tengah-tengah menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Tuhan terus memberikan pemerintah kami kesabaran, tetapi juga hikmat dalam melaksanakan tugas ini. Kiranya segala upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi juga kami semua sebagai masyarakat dalam memutuskan mata rantai virus corona ini, kiranya Engkau akan menolong. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan saat ini, agar itu boleh dikelola dengan baik dan boleh dipakai untuk tugas pelayanan kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Ini doa kami yang kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita menyanyi Ibu-ibu Tuhan. Tulus
Marilah kita dengarkan nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansut sore hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.